Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, utamanya para siswa-siswa SMA atau SMK kelas 12 yang tahun depan, tahun 2022 akan masuk perguruan tinggi, maupun para guru yang mendampingi siswa di dalam melanjutkan studi siswanya yang saya banggakan. Pada video kali ini akan saya sampaikan informasi yang bermanfaat insya Allah untuk persiapan masuk ke Universitas Negeri Semarang jalur mandiri di tahun 2022 dengan cara mengenali statistik seleksi mahasiswa UNES berdasarkan angka-angka tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat sebagai salah satu referensi para siswa ketika mau menentukan pilihan program studi dan mendaftar jalur mandiri Universitas Negeri Semarang besok di tahun 2022. Semoga bermanfaat dan sukses selalu untuk Anda. Amin. Ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang saya hormati, sebagaimana kita pahami, saudara pemirsa sudah tahu mungkin bahwa ada 3 jalur untuk masuk menjadi Universitas Negeri Semarang. Jalur pertama adalah SNMPTN, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri, yang ini zaman dulu disebut dengan sebutan jalur undangan, atau zaman dulu lagi disebut PMDK. Lalu yang kedua adalah SBMPTN, Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri, SBMPTN, dulu pernah disebut dengan UMPTN ya, dan sejenisnya ya. Lalu akhir-akhir ini lebih populer dengan sebutan UTBK. Dan yang ketiga, yang pertama dan kedua ini adalah seleksinya nasional, Dan khusus yang ketiga yang disebut dengan seleksi mandiri ini, itu adalah seleksi yang diselenggarakan oleh UNES. Nah, kita fokus di seleksi mandiri ini, informasi ini. Ya. Nah, ada beberapa ragam pilihan program studi. Ada 70 program studi sarjana atau S1 dan 1 program studi diploma 3 atau D3 yang berada di 8 fakultas. Nah, saudara ini nanti pilih yang mana, ada banyak pilihan. Ya. Nah, ini ada 6 program studi yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, ya, mulai teknologi pendidikan, pendidikan luar sekolah, bimbingan dan konseling, pendidikan guru sekolah dasar, psikologi, dan pendidikan guru pendidikan anak usia dini, pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Nah, program studi yang ada di Universitas Negeri Semarang itu bisa dikelompokkan menjadi 2, ya, program studi kependidikan dan non kependidikan. Program studi kependidikan bergelar sarjana pendidikan untuk calon guru, ya. Lalu yang non kependidikan ini yang disebut jalur umum dengan gelar sesuai dengan bidang studinya masing-masing. Ya. Walaupun profil lulusannya bisa saja harus disimak di masing-masing program studi. Nah, para pemirsa, untuk menyampaikan informasi tentang program studi yang ada di Universitas Negeri Semarang, saya akan cepat saja. Kalau pemirsa tertarik pada salah satu fakultas, pemirsa boleh men-stop videonya untuk dilihat lebih dalam lagi, lebih fokus lagi. Jadi saya agak cepat ya, tetapi kalau tertarik silahkan di stop videonya. Ini di Fakultas Bahasa dan Seni ada 16 program studi, banyak pilihannya ya. Lalu ini yang ada di Fakultas Ilmu Sosial ada 8 program studi. Sekali lagi kalau tertarik di salah satu fakultas silahkan dihentikan videonya ya. Untuk dijinglengi, untuk diamati lebih fokus. Ini ada 14 program studi di Fakultas Matematika dan IPA atau FMIPA ya. Lalu berikutnya di Fakultas Teknik ada 14 program studi. Lalu di Fakultas Ilmu Keolahragaan ada 6 program studi. Nah, ini di Fakultas Ekonomi, fakultas saya. Ini ada 6 program studi. Bedanya pendidikan akuntansi dengan akuntansi apa? Kalau pendidikan akuntansi ini untuk calon guru akuntansi di SMK atau guru ekonomi di SMA. Ini pendidikan akuntansi ya. Kalau akuntansi ini calon-calon tenaga akuntansi atau akuntan yang bisa bekerja di perusahaan, bisa bekerja di instansi pemerintah. Walaupun profil lulusan pendidikan akuntansi juga tidak hanya jadi guru saja, bisa juga ini bekerja sebagai tenaga akuntansi sebuah perusahaan juga bisa. Tetapi
profil lulusan utamanya kalau pendidikan akuntansi ini calon guru akuntansi SMK atau guru ekonomi SMA. Ya, boleh juga sih jadi wirausaha juga boleh. Jadi anggota DPRD juga boleh, DPR juga boleh. Tapi yang saya katakan profil lulusan utamanya. Kalau yang akuntansi ini jadi tenaga akuntansi di perusahaan, di pemerintah. Atau calon akuntan pendidik. Maksudnya calon akuntan pendidik, dia boleh jadi dosen akuntansi, tapi harus S2. Nah, ini ada 6 prodi. Yang terakhir dari Fakultas Hukum ada 1 program studi yaitu ilmu hukum. Nah, sekarang sampai ke bahan yang boleh dijadikan pertimbangan. Ini kami sajikan 10 program studi dengan peminat tertinggi jalur mandiri UNES tahun 2021 ya untuk bidang sosial humaniora (SOSHU). Yang pertama manajemen. Pendaftarnya 3.551. Tidak usah saya baca satu-satu ya untuk jumlah pendaftarnya. Jadi yang kedua ilmu hukum, ini juga favorit yang kedua. Yang ketiga psikologi, yang keempat kesehatan masyarakat, yang kelima akuntansi, yang keenam ekonomi pembangunan, 7 gizi, yang kedelapan PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, yang ke-9 ilmu politik, dan yang ke-10 sastra Inggris. Nah, 10 program studi peminat tertinggi bidang sosum, silakan dijadikan sebagai pertimbangan. Tetapi ini baru pertimbangan kuantitatif, belum pertimbangan kualitatif. Apa yang dimaksud pertimbangan kualitatif? Mohon maaf ini tanpa merendahkan atau meninggikan salah satu program studi. Misalnya begini, manajemen 3.551, akuntansi 1.779. Wah, berarti berat masuk manajemen. Kalau dasarnya kuantitatif betul, berat masuk manajemen karena pendaftarnya banyak. Tetapi kalau pertimbangannya kualitatif belum tentu. Bisa saja yang masuk di akuntansi 1.779 ini anak-anak dengan nilai hebat, nilai tes yang hebat, sehingga keketatan bisa saja lebih ketat di nomor 5 di akuntansi. Ini hanya pertimbangan itu ya. Tapi pertimbangan kuantitas ini dijadikan sebagai salah satu pertimbangan tepat, karena kalau pertimbangan kualitas kita tidak tahu nilainya hebatnya anak ini seberapa, kita tidak tahu. Paling tidak kuantitas ini adalah salah satu referensi untuk melihat keketatan sebuah program studi. Tapi kan itu belum dipertimbangkan dengan daya tampungnya. Nanti kami sandingkan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung. Itu yang disebut dengan rasio keketatan. Nanti ada di slide berikutnya. Ya. Berikutnya, saya sajikan juga 10 program studi dengan peminat terendah untuk bidang sosial humaniora. Jadi ini pendidikan sendera tasik, seni drama, tari, dan musik, khususnya pendidikan seni tari, konsentrasi pendidikan seni tari, ini ada 62. Sastra Jawa 67, pendidikan seni rupa, dan seterusnya sampai pendidikan bahasa Arab. Ini ya. Berikutnya 10 program studi dengan peminat tertinggi bidang saintek ada di urutan pertama teknik informatika, lalu teknik sipil, lalu farmasi. Ini prodi baru di UNES tetapi langsung peminatnya luar biasa. Lalu sistem informasi, teknik arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, pendidikan matematika, dan ilmu lingkungan. Ini 10 program studi peminat tertinggi bidang saintek. Ya. Berikutnya 10 program studi peminat terendah bidang saintek. Ini ada 10 program studi. Nah, baik, berikutnya adalah saya akan coba sandingkan antara jumlah pendaftar dengan daya tampung. Perbandingannya ini yang disebut dengan rasio keketatan. Namun sebelum saya lanjutkan kajiannya, analisisnya, bagi pemirsa yang belum subscribe channel saya, untuk mendukung, mensupport channel saya, silakan untuk subscribe channel saya agar memperoleh informasi terbaru, update video-video dari saya. Terima kasih yang sudah subscribe, sukses untuk Anda. Siswa-siswa kelas 12 yang subscribe channel saya doakan sukses meraih bisa diterima di perguruan tinggi negeri idaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya ini
Saya sajikan 10 prodi dengan rasio keketatan tertinggi bidang soshum. Yang pertama adalah sastra Inggris. Jadi kalau tadi dilihat dari jumlah pendaftar yang pertama itu manajemen, setelah mempertimbangkan daya tampung, ini urutan pertama yang paling ketat sastra Inggris. Pendaftarnya memang 1142, menang manajemen, karena manajemen itu ada di urutan kelima itu, pendaftarnya banyak itu 3.551. Tapi karena daya tampung sastra Inggris itu cuma 24, akibatnya keketatan masuk prodi sastra Inggris menjadi lebih tinggi. Angka rasionya 47,58, artinya satu daya tampung itu diperebutkan oleh 47 siswa, 47 pendaftar. 1:47. Angka rasio yang tinggi itu, 47 itu menunjukkan keketatan yang tinggi, berangsur-angsur ke tingkat keketatan yang lebih rendah. Akuntansi ini berada di urutan ke-10, 10 besar, ya, dengan rasio keketatan 1:16,94, sekitar 17. Satu daya tampung diperebutkan oleh 17 pendaftar. Ya. Jadi ada gizi termasuk tinggi nih, psikologi tinggi, kesehatan masyarakat, manajemen, bimbingan dan konseling, ekonomi pembangunan, ilmu politik. Nah, kalau yang keketatannya agak longgar, yang longgar di prodi apa? 10 prodi dengan rasio keketatan terendah untuk bidang sosial humaniora adalah pendidikan seni tari. Ini pendaftarnya 62, daya tampungnya 30, ya, separuh. Rasionya 1:2. Pokoknya satu daya tampung diperebutkan 2 orang. Nah, gitu. Lalu pendidikan seni musik 3,17, 1:3,17. Pendidikan seni rupa, desain komunikasi visual D3, pendidikan jasmani sekolah dasar, ilmu keolahragaan, pendidikan bahasa Perancis, pendidikan kepelatihan olahraga, pendidikan ekonomi yang pendidikan koperasi, lalu pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Berikutnya, ini 10 prodi dengan rasio keketatan tertinggi untuk bidang saintek. Ngeri banget ini, farmasi. Ngeri ini. Rasionya 1:85. 12 daya tampung diperebutkan oleh 1020. 1:85. Satu daya tampung diperebutkan oleh 85 pendaftar. Ini luar biasa ini, tinggi sekali. Lalu sistem informasi, teknik informatika, ilmu lingkungan, teknik sipil, biologi, teknik arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro. Ya. Di bidang saintek ini prodi-prodi non kependidikan ini yang mendominasi di 10 prodi dengan rasio keketatan tertinggi. Ya, jadi ingat ini biologi, ini berarti murni. Tapi kalau pendidikan biologi itu untuk calon guru biologi di SMA. Tapi kalau biologi ini biologi murni. Kalau teknik arsitektur ini sarjana teknik ini, ya. Jadi teknik arsitektur, nah ini ilmu murni. Teknik mesin ilmu murni. Di UNES juga ada pendidikan teknik mesin, calon guru-guru SMK teknik mesin. Ya, kalau zaman dulu namanya STM itu, ya. Itu. Lalu berikutnya terakhir adalah 10 prodi dengan rasio keketatan terendah untuk bidang saintek. Ya, pendidikan teknik mesin, ya. Pendidikan fisika dan seterusnya, tapi serendah-rendahnya keketatan ini untuk bidang saintek tetap tinggi, tetap tinggi. Di BAN PT, Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi, itu rasio keketatan dianggap bagus itu apabila angkanya 6 atau lebih. Nah ini yang di sini disebut terendah, tapi angkanya 5, 5, 5, 6. Ini ya sebetulnya kalau secara nasional di UNES ini keketatannya sudah sangat tinggi, sudah sangat tinggi. Nah demikian analisis berdasarkan statistik jalur mandiri tahun 2021 yang semoga bermanfaat sebagai salah satu referensi para siswa kelas 12 untuk masuk ke Universitas Negeri Semarang UNES tahun 2022 jalur mandiri. Tapi tetap semangat, ini hanya salah satu referensi saja. Ya, semoga saudara sukses. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa. Berdoa. Insya Allah sukses. Demikian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.